Kalau integral suatu perkalian di sini, kenapa kita pakai perbagian atau parsial seperti yang minggu lalu? Karena di sini kita lihat ya, satu variabel ini ya ada dua variabel, kan kalau perkalian berarti minimal kan dua variabel. Nah, satu variabel ini kalau kita turunkan bukanlah turunan yang satunya lagi, begitu sebaliknya. Ya, jadi contohnya seperti ini misalnya, ya ada x kuadrat ln x, ya integral x kuadrat ln x dx. Ya di sini kita lihat ya x kuadrat itu bukan koefisien dari ln x. Ya kenapa? Karena kalau kita turunkan x kuadrat hasilnya itu 2x, bukan ln x. Ya, turunan dari x kuadrat adalah 2x. Dan kita lihat kalau misalnya kita ln x, ya turunannya bukan juga x kuadrat. Ya, berapa turunan ln x? Ya, apakah dia seper x turunannya? Nah, di sini kan kita tidak mendapatkan nilai x kuadrat itu sebagai turunan dari ln x, begitu pula dengan ln x bukanlah turunan dari x kuadrat. Maka ini adalah dua variabel yang berbeda. Jadi caranya bagaimana? Kita harus menurunkan fungsi dari soalan ini. Ya, jadi ketika misalnya di sini ya ada soal seperti ini, maka kita akan turunkan menjadi ini kita anggap U dan V ya misalnya. Ini adalah sebuah perkalian U dan V. Ya, karena kan ini integral suatu perkalian ya. Jadi integral turunan dari perkalian U V itu adalah ini kan sudah dibahas pada materi turunan di semester 2. Ya, ini sama ya, turunan perkalian U kali V itu adalah U kali V aksen ditambah dengan V kali U aksen. Atau U kali dV per dx, dV per dx kan berarti turunannya variabel V. Atau kita sebut dengan V aksen ya, sama ya, ini saya tulis dV per dx. Atau turunan V terhadap X. Kemudian dikali dengan V, ditambah dengan V kali U aksen, atau di sini saya tulis DU per DX-nya. Nah, kemudian untuk mendapatkan ini, maka kita harus mengintegralkan ya. Ya, ini kita integralkan di mana nanti DX ini ya U kali DV per DX, ini DX pindah kan kemari, ini pindah juga ya, hasilnya ini nanti ya kita peroleh ketika kita lihat bentuknya seperti ini ya. Bentuk ini adalah bentuk dari U ini, U dV per dx, ya U dV per dx ini, ya. Kemudian ini kita bawa ke sebelah UV. Nah, ini kan perpindahan ya, perpindahan dari sisi dia sebenarnya berapit dengan integral U kali V aksen, ya. Tetapi sekarang kita pindahkan ke bagian U kali V. Maka ya ini bukan berarti ini yang berpindah ya, ini cuma saya tuliskan walaupun di sini ditulis ulang ini dulu kemari. Ya, sama dengan UV, bukan UV-nya yang berpindah, tapi ini yang berpindah karena dia awalnya sebelah ini ya, tetapi sekarang dia di sebelah U kali V. Maka dia menjadi tandanya negatif. Ya, ini plus sekarang menjadi negatif. V integral V kali U aksen, atau sekarang ini menjadi bentuknya ini kan bisa dicoret ya, dx kali dx ini dicoret sehingga nanti di sini tinggal integral U dV sama dengan U kali V kurang integral V du ya. Ini juga sebenarnya materi ini sudah didapat sejak kita di bangku SMA ya, sekolah menengah atas. Nah, jadi bentuk integral ini sekarang kita lihat dia sebagai bentuk integral U dV. Ya, satu dia variabel, satu lagi adalah dV-nya. Ya, sehingga kita nanti harus mencari nilai berapa nilai V-nya. Nah, jadi ini dianggap sebagai turunannya. Ya, satunya lagi ya, apakah dia x kuadrat dx nanti ataukah ln x dx. Nah, menentukan nanti mana yang menjadi U dan mana yang menjadi V, jadi ada caranya ya. Di sini ya, ketika kita ada soal seperti ini tadi kan x kuadrat, integral x kuadrat dikali dengan ln x dx. Ya, lihat ya bagaimana kita menentukan atau memilih di antara kedua variabel ini apakah x kuadrat yang menjadi U atau ln x-nya yang menjadi U, atau sebaliknya x kuadratnya menjadi V atau ln x-nya yang menjadi V. Jadi dilihat urutan prioritas ya.
Lihat urutan prioritas katanya di sini untuk menentukan U. Yang pertama, lihat ada tidak di dalam perkalian itu ln X. Kalau ada ln X, maka jadikan ln X itu sebagai U. Kalau ln X tidak ada, maka lihat adakah X pangkat. Ya, sehingga nanti diutamakan X pangkat itu yang menjadi variabel U. Kemudian kalau tidak ada keduanya, ya, maka nilai E pangkat atau eksponen pangkat X atau K kali X itu yang menjadi nilai U. Jadi lihat ya, urutannya seperti ini. Ketika kita lihat soalnya seperti ini, ya, integral X kuadrat ln X dx, maka di sini ada X kuadrat, ada ln X. Tadi prioritasnya lihat yang mana ada logaritma dulu kan, maka di sini ada ln X. Jadi kita pilih ya U itu yang menjadi ln X. Ya, kalau U-nya sama dengan ln X, ya du per dx-nya turunannya adalah seper X. Ya, sehingga nilai du adalah seper X dx. Kemudian nilai yang selanjutnya berarti ini tinggal sisanya X kuadrat dengan dx. Maka nilai dv itu, ya karena tadi bentuknya harus integral u dv, ini tadi ya integral u dv, nilai u-nya sudah dapat, sekarang nilai dv-nya. Maka nilai dv-nya adalah X kuadrat dx. Ya, X kuadrat dx. Integral itu kan kebalikan dari turunan, maka nilai V bisa diperoleh dengan mengintegralkan X kuadrat. Kita integralkan V-nya. Ya, berapa integral X kuadrat? Hasilnya sepertiga X pangkat 3. Ya, hasil ini bisa kita masukkan ke dalam soal. Ya. Jadi integral X kuadrat ln X dx ini menjadi integral U dv yang kita sebutkan tadi. Kemudian untuk mencari integral U dv sama dengan U kali V kurang integral V kali du. Ya, jadi sekarang nilai integral, karena ini soalnya sekarang integral U dv, maka ini dia sudah kita di sini nggak saya tulis lagi di bawah ya. Tapi integral U dv adalah U kali V kurang integral V du, maka yang saya selesaikan hanya ini. U kali V kurang integral V du. Nanti kita baru dapat hasil dari integral ini, maksudnya ya ini sama. Nah, berapa nilai U? Tinggal substitusi. Nilai U adalah ln X, masukkan nilai U adalah ln X. Berapa nilai V? V kita dapatkan dari ini tadi, integral dari dv ya. Kita dapatkan sepertiga X pangkat 3. Maka kita masukkan lagi di sini ln X kali sepertiga X pangkat 3 dikurang dengan integral V, V-nya sepertiga X pangkat 3, masukkan lagi. Berapa nilai du? Du-nya ini, du-nya adalah seper X dx, masukkan seper X dx. Sekarang kita rapikan dia, lihat tulis yang sepertiga X pangkat 3 dulu, kemudian dikali ln X dikurang sepertiga X pangkat 2. Kenapa sepertiga X pangkat 2? Karena X pangkat 3 dibagi dengan X, maka ini bisa dicoret, X-nya tinggal X pangkat 2. Pembagian itu pangkat dikurang, 3 kurang 1 tinggal pangkat 2. Nah, kemudian ini kan nggak perlu dicari lagi ya, karena dia nggak perlu diintegralkan. Yang perlu diintegralkan adalah sepertiga X pangkat 2. Ya, jadi sepertiga X pangkat 2 tinggal pindahkan sepertiganya di sebelah sisi kiri dari integral. Jadi yang kita integralkan hanya integral X pangkat 2. Integral X pangkat 2 sudah ada juga di atas ini kan. Hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3. Maka sepertiga ya dikali dengan sepertiga itu hasilnya 1/9 X pangkat 3 tambah C. Nah, ini dirapikan ya. Ini saya rapikan ya. Artinya apa? Di sebelah kiri ini ada sepertiga X pangkat 3 dan di sebelah sisi sini juga sepertiga X pangkat 3 bisa kita keluarkan. Kita keluarkan kemari, kita kali buka kurung ln X, ini sini sisanya jadi sepertiga. Karena sepertiga X pangkat 3-nya sudah kita keluarkan ya. Kita tutup kurung tambah C. Nah, jadi hasil daripada integral ini, integral X kuadrat dan X dx ya, sama dengan sepertiga X pangkat 3 ln X kurang sepertiga tambah C.